dia yang salah. Siapa yang harus merendah? Anak kita, karena dia yang salah. Tetapi kalau kita lihat anak kita tidak sadar, anak kita tidak datang kepada kita minta maaf, anak kita tidak merendah kepada kita untuk minta maaf, maka sebagai penerapan hari ini, saya rindu kita sebagai orang tua belajar dari Tuhan. Kita yang ambil inisiatif, kita yang menyediakan jalan pengampunan, seperti Tuhan yang datang ke dunia menghampiri manusia. Mari kita juga yang datang lebih dahulu ke anak kita. Seperti Tuhan yang ambil inisiatif, mari kita juga yang ambil inisiatif. Inilah tanda kita mengasihi anak kita, bukan dengan kasih manusia, tapi dengan kasih Tuhan. Oh Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa ini memang hal yang sangat sulit sekali. Saya sendiri menyampaikan bagian ini dengan pergumulan besar. Bagaimana kalau nanti misalnya anak yang Tuhan karuniakan kepada saya, dia melakukan kesalahan yang besar sama saya, dan dia tidak mau minta maaf sama saya. Apakah saya siap untuk datang kepada dia, dan justru saya yang ambil inisiatif duluan kepada dia? Saya rasa ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia, karena kasihnya manusia tidak sampai situ. Yang bisa melakukan sampai situ adalah hanya kasih Allah saja. Jadi kalau kita menyadari kasih kita terbatas, kalau kita sudah menyadari kasih Allah tidak terbatas, mari kita minta supaya kita benar-benar mengalami kasih Allah. Kita minta Tuhan buka mata kita untuk kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah itu. Kita minta Tuhan supaya membuka hati kita, memperluas hati kita supaya dipenuhi dengan kasih Tuhan yang begitu luas itu. Kita minta supaya kita sadar betapa dalamnya kasih Tuhan buat kita. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa menerapkan ini dalam hubungan orang tua anak. Kita tidak akan bisa mengasihi anak kita dengan kasih yang besar. Apalagi kalau anak kita itu sudah melakukan kesalahan kepada kita. Kalau kita punya satu gelas air, lalu di dalam gelas air itu ditaruh sebongkah garam, maka air di dalam gelas itu akan terasa sangat asin. Kita akan sangat sulit meminumnya. Tapi kalau sebongkah garam yang besar itu ditaruhnya di danau yang besar, maka sebesar apapun bongkahan garamnya itu tidak akan membuat air danau itu menjadi asin. Kita akan tetap bisa meminumnya. Begitu juga dalam hubungan orang tua anak. Sebesar apapun kesalahan anak kita, tapi kalau kita punya kasih yang bukan hanya kasih manusia yang terbatas, tapi kasih Allah yang tidak terbatas itu, maka kita akan bisa memaafkan anak kita, dan kita akan bisa justru kita yang lebih dahulu datang kepada anak kita. Kita yang justru memberikan jalan pengampunan buat anak kita. Maka ini pentingnya sekali untuk suami istri dua-duanya sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima kasih Allah. Karena tanpa menerima kasih Allah, maka kasih yang diberikan kepada anak-anak itu adalah kasih yang terbatas, kasih manusia. Tapi kalau dua-duanya sudah menerima kasih Allah, maka dua-duanya bisa memberikan kasih yang tidak terbatas. Seperti kasih yang dia dapat dari Allah, itulah yang dia juga berikan kepada manusia. Mari kita menyadari, kita sebenarnya seperti bulan. Bulan itu tidak punya cahayanya sendiri. Tapi kenapa bulan kelihatan bercahaya di malam hari? Itu adalah karena bulan sudah terlebih dahulu menerima cahaya matahari, dan itulah cahaya matahari yang dipantulkan. Jadi bukan cahayanya bulan. Kira-kira seperti itulah kita. Kita gak akan bisa mengasihi anak kita dengan kasih yang besar. Tapi kalau kita sudah menerima dan terus menerima kasih Allah yang besar itu, maka kita akan bisa mengasihi anak kita dengan besar juga. Buat kita yang belum menikah, kebetulan ada Emon saja di sini, tapi bukan maksudnya menyindir Emon. Pastikan diri kita benar-benar mengalami kasih Allah.
tidak, kita akan merugikan anak kita. Anak kita hanya mendapatkan kasih manusia, bukan mendapatkan kasih Allah dari kita. Pastikan juga pasangan kita, dia adalah orang yang sungguh-sungguh sudah menerima kasih Allah ini, sehingga dia bisa memberikan kepada anak yang nanti Tuhan akan karuniakan itu dengan kasih Tuhan Allah yang begitu besar. Maka mari kita melihat pasangan kita, atau nanti kalau anak-anak kita sudah besar, calon pasangan anak kita itu, mari kita perhatikan, jangan hanya perhatikan fisiknya ataupun juga emosinya, tapi perhatikan juga kerohaniannya. Jangan biarkan kita kalau kita yang akan menikah, kita menikah dengan orang yang belum memiliki kasih Allah ini. Kalau anak kita yang akan menikah, jangan biarkan anak kita masukin pernikahan tanpa dia sendiri menerima kasih Allah yang besar itu. Dan juga pastikan bahwa calonnya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menerima kasih Allah. Anak itu sangat membutuhkan kasih. Sama seperti anak membutuhkan makanan yang bergizi, anak itu juga membutuhkan kasih yang punya kualitas yang besar. Kalau anak kekurangan gizi, dia akan ada hal yang tidak baik dalam pertumbuhannya. Begitu juga kalau anak kekurangan kasih, dia juga akan bertumbuh dengan tidak baik waktu dia menjadi dewasa. Jadi kita perlu sebagai orang tua memberikan kasih yang diperlukan oleh anak kita ini. Bahkan kita memberikan kasih yang melampaui kasih yang bisa kita berikan, yaitu kita berikan kasih yang terbaik, yaitu kasih Allah. Sehingga seandainya anak kita melakukan kesalahan yang besar kepada kita, kita memiliki kasih yang lebih besar lagi dari kesalahan anak kita itu. Karena kita menyadari ketika anak kita berbuat salah, ketika anak kita berdosa, itu sebenarnya adalah waktu di mana dia benar-benar membutuhkan kasih kita. Dia benar-benar membutuhkan kasih yang besar. Hari ini saya fokus kepada orang tua anak, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang berlaku secara umum juga, baik kita sebagai suami istri. Kita hanya akan bisa memaafkan istri kita, memaafkan suami kita, kalau kita punya kasih yang besar. Begitu juga dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan berbagai segi hubungan kehidupan kita. Kita akan bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi kalau kita sudah menerima kasih Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh benar-benar sadar siapa sih sebenarnya kita, sehingga Tuhan mau mengasihi kita. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa memaafkan orang lain, sebenarnya orang itu perlu sekali untuk evaluasi diri. Apakah dia sudah sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan Allah? Karena kalau dia sudah menerima kasih Tuhan Allah, dia sudah sungguh-sungguh sadar dia adalah diri orang yang berdosa di hadapan Allah, maka sebenarnya dia akan bisa juga. Kasih Allah yang besar itu juga akan memampukan dia. Dianya sih sebenarnya memang tidak mampu, tetapi kasih Allah itu yang akan memampukan dia untuk melepaskan pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni dia. Kita kembali kepada anak. Kita harus mengasihi anak kita. Tetapi ada satu permasalahan di sini, yaitu tiap anak itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan anak yang kembar sekalipun itu bisa ada bedanya. Jadi kalau anak yang kembar aja beda, maka anak dengan kita sebagai orang tua itu juga pasti beda. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu bagi anak kita itu baik. Sesuatu yang kita anggap inilah cara kita mengasihi dia, itu belum tentu bagi dia itu adalah satu kasih. Jadi ada seorang konselor Kristen yang meneliti mengenai hal ini, dan dia melihat ada yang disebut dengan bahasa kasih. Jadi kasih itu seperti bahasa. Kalau kita tahu ya, bahasa itu kan ada bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan seterusnya. Orang yang bisa bahasa Inggris tapi tidak bisa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, kita mau bilang kepada dia dalam bahasa Indonesia berkali-kali, saya cinta kamu, saya mengasihi kamu, dia tidak akan ngerti. Dia akan bingung, ini orang ngapain
di depan saya ngomong-ngomong terus karena dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Tapi kalau dia orang yang bisa mengerti bahasa Inggris dan kita bicara dalam bahasa Inggris, kita bicara dalam bahasanya dia, hanya dengan perkataan sederhana aja dia akan segera mengerti. Oh maksudnya kamu mengasihi saya. Oke, saya terima apa yang kamu sampaikan kepada saya. Nah, seperti itu juga dalam kita mengasihi khususnya anak kita, itu kita perlu untuk berbicara dalam bahasa yang dia mengerti, bahasa kasih. Jadi kita perlu juga, selain kita mencurahkan kasih kita juga perlu mengenali apa bahasa kasih anak kita. Dan kalau kita dikaruniai Tuhan beberapa anak yang pertama dengan anak yang kedua itu belum tentu sama bahasa kasihnya. Kita perlu selidiki apa bahasa kasihnya. Nah, beliau mengatakan ada 5 bahasa kasih yang beliau temukan dalam penelitiannya. Yang pertama itu adalah perkataan. Kalau seorang anak bahasa kasihnya adalah perkataan, maka dia akan sangat membutuhkan untuk dipuji. Dia akan sangat membutuhkan untuk diberikan semangat. Jadi kalau misalnya dia ujian yang lalu nilainya 6, padahal kita sebenarnya berharap dia punya nilai 7. Lalu pada ujian berikutnya dia bisa mendapatkan 6,5. Berarti kan sebenarnya masih di bawah standar kita. Kita sebagai orang tua apa yang sering kita lakukan? Kita mungkin akan marahin dia. Aduh, kan sudah papa bilang, kan sudah mama bilang, kali ini berikut ujian harus 7. Kita sering kali seperti itu. Tapi kalau anak ini punya bahasa kasihnya perkataan, semakin kita ngomong begitu, semakin dia gak mau belajar. Dan berikutnya nilainya justru akan turun. Kalau anaknya ini adalah bahasa kasihnya perkataan, yang harus kita lakukan justru adalah kita puji. Memang masih baru 6,5, tapi kita puji. Kita cari apa hal baik dalam dirinya. Kalau kita lihat dia sudah ada berusaha, kita puji usahanya dia. Oh, kamu baik, kamu sudah berusaha. Kita bisa melihat, memang masih di bawah standar kita, tapi sudah ada pertumbuhan dari 6 jadi 6,5. Itu bisa kita puji juga. Oh bagus, kamu sudah bisa 6,5, sudah naik 0,5 poin. Disitulah kita pinter-pinternya mencari apa yang bisa kita puji. Semakin kita puji, dia akan semakin semangat. Kita mungkin kadang-kadang merasa takut ya, kalau kebanyakan muji nanti orang yang dipuji itu jadi besar kepala. Tapi kalau orang yang bahasa kasihnya adalah perkataan, dia tidak akan menjadi besar kepala. Karena ini kebutuhannya. Ibaratnya mobil, ini bensinnya. Jadi semakin kita kasih, dia akan semakin bisa berjalan lebih jauh lagi. Ada orang-orang yang bahasa kasihnya bukan perkataan, tetapi sentuhan. Kalau anak kita bahasa kasihnya sentuhan, dia akan sangat membutuhkan dipeluk, sangat membutuhkan dibelai, sangat membutuhkan juga bersentuhan badan. Itu dia sangat membutuhkan. Banyak anak-anak yang memiliki bahasa kasih sentuhan, tapi orang tuanya tidak menyadari hal ini, tidak pernah memberikan sentuhan kepada anaknya, sehingga akhirnya ketika sudah jadi SMP, SMA, dia mendapatkan itu dari om-om atau dari tante-tante, sehingga akhirnya dia mau sama om-om dan tante-tante. Karena om-om dan tante-tante inilah yang memberikan sentuhan kepada dia. Sebenarnya kan kalau secara logika, bagaimana anak SMP, anak SMA kok bisa suka sama om-om yang usianya udah 40-an tahun ke atas? Tapi karena om dan tante itu memberikan apa yang menjadi bahasa kasihnya, akhirnya dia mendapatkan di situ dan dia melakukan hal yang bagi kita sangat memalukan. Ada juga anak yang bahasa kasihnya adalah perbuatan. Jadi ketika kita membantu